Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian pejabat fungsional baik di karantina tumbuhan lingkup Balai Karantina Pertanian Medan dan juga yang di lingkup karantina hewan di Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan. Dan yang saya hormati ada rekan-rekan kita ini yang hadir dari BKP Padang ya, ada dari BKP Padang Wilker BIM, ada juga yang dari SKP dan JP Asahan. Selamat bergabung. Dan saya ucapkan selamat bergabung juga yang kami hormati pada PT Tamuras Tekindo, PT Bibit Baru, PT PN4, dan seluruh peserta yang hadir, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya ini mewakili Ibu Kepala Balai, Ibu Leni Hartati Arilhab. Kebetulan beliau pada saat ini sedang proses on the way ke Bandara Suta ingin menuju ke Medan. Baik, webinar ini dengan adanya webinar ini kita harapkan kita dapat melaksanakan atau dapat meningkatkan ekspor khususnya di komoditi pertanian yang melalui BKP kelas 2 Medan dan dapat juga memberikan masukan-masukan kepada seluruh peserta apa saja yang menjadi persyaratan untuk melakukan permohonan IKT. Mungkin itu dari saya yang dapat saya sampaikan. Untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, kita telah tunjuk selaku moderator kita yaitu Ibu Erika. Pada Ibu Erika, waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Ya, terima kasih Pak. Pertama-tama terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu yang boleh mengikuti webinar pada siang hari ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Erika Purba, ahli perkarantinaan tumbuhan, analis perkarantinaan tumbuhan di BKP kelas 2 Medan. Dan pada siang hari ini kita akan membahas mengenai penetapan instalasi karantina tumbuhan, apa-apa saja persyaratannya, bagaimana prosedurnya, dan khususnya sekarang kita pengajuan IKT itu sudah secara online. Jadi nanti Bapak Ibu yang bergabung di webinar ini boleh mempersiapkan pertanyaan, boleh bertanya seputar instalasi karantina tumbuhan, apa-apa saja prosedurnya, apa itu instalasi karantina tumbuhan, dan bagaimana tindak lanjutnya apabila kami melaksanakan tindak karantina di instalasi karantina tumbuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman dari UPT lain, ini ada dari Asahan, dari Padang, kemudian dari beberapa pengguna jasa kita juga, dari PT P4, Adolina, ada Bibit Baru saya lihat, kemudian ada Tamora, dan mungkin yang lain sedang dalam perjalanan untuk mengikuti webinar ini juga. Ya, pada siang hari ini kita ada dua pemateri, yaitu Ibu Novianti dan Ibu Mesra. Yang pertama itu akan membahas mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan instalasi karantina tumbuhan oleh Ibu Mesrahati. Kemudian ada materi kedua nanti yang dibawakan oleh Ibu Novianti tentang tata cara pengajuan IKT secara online. Namun pertama-tama mari kita saksikan sekilas video mengenai IKT yang sudah ada di BKP kelas 2 Medan. Waktu dan tempat dipersilakan.
Ya, kita berikan tepuk tangan supaya semangat di siang hari ini. Ya, itu sekilas. Jadi pada dasarnya IKT di BKP kelas 2 Medan itu didominasi dua jenis komoditas. Yang pertama itu ada tanaman hias yang diwakili oleh PT Tamora. PT Tamora melakukan ekspor tanaman hias ke Eropa, ke Amerika, dan ke belahan dunia lainnya. Dan sekarang kita akan melihat video untuk komoditas kelapa sawit, karena 5 dari 9 IKT di BKP kelas 2 Medan ini didominasi oleh komoditas benih kelapa sawit. Kita lihat videonya. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, jadi untuk video yang kedua itu memperlihatkan apa itu instalasi karantina tumbuhan dan persyaratan apa-apa saja yang perlu dipenuhi untuk penetapan instalasi karantina tumbuhan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang pertama dari Ibu Dr. Andam Nasrahati mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan instalasi karantina tumbuhan. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan kepada Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prima Indra dan Bapak Subkor Ferry Simanjuntak dalam hal ini sebagai PLH di Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan. Ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Di sini saya mencoba untuk merefresh kembali persyaratan dan tata cara pengajuan IKT. Pada dasarnya untuk instalasi karantina tumbuhan di lingkup Balai Karantina Pertanian, Badan Karantina Pertanian sudah memahami, terutama untuk pengguna jasa juga pada dasarnya sudah mengetahui peraturan-peraturan yang terkait dengan persyaratan dan tata cara pengajuan IKT ini. Ini Faisal minta ini di apa materinya.
Bibit dari PTP. Udah satu lah kan? Suara. Ya, Bu Mesra silakan dilanjutkan, Bu. Enggak, materinya tadi mohon ditampilkan sama Sudah Pak di-share, Bu. Irfan. Kenapa? Sudah di-share. Enggak muncul di sini ya? Sudah di-share. Ah, sudah, Bu. Sebentar. Sudah, Bu. Dari sini kita yang share apanya, Bu? PowerPoint-nya. Sebentar ya, Pak. Ini. Lanjut aja kan? Sudah, Bu? Ya, sebentar. Ini kenapa nggak muncul ya? Di kita sudah muncul, Bu. Oh ya. Kok di saya nggak ada ya? Ya udah saya lanjutkan aja. Ini. Coba dimatikan dulu, Bu, sharingnya, Bu. Baru dibuka lagi. Boleh di-sharing ulang, Bu? Faisal tadi mana ya Faisal? Tadi buka sama Faisal. Bu aja yang buka, Bu, share, Bu. Bukan yang ini. Nah, sudah, Bu. Yang terbaru tadi yang sama Faisal. Mana ya? Sebentar ya. Saya coba buka dari sini aja.
Mohon maaf ini ada kesalahan teknis ini. Maksudnya bukan yang ini yang saya share, yang ini yang ada yang kedua yang udah edit terbaru. Kalau bisa si ini aja Ibu Novianti aja yang pertama. Saya iniin materinya. Ini perbaikan ini. Silakan Bu Musra, dilanjutkan Bu. Ini belum saya edit, yang saya edit kok nggak ada muncul. Ya udah, nggak apa-apalah, udah ini aja. Nggak, ini yang belum final ini kok, ini yang muncul. Itu udah yang dari Faisal Bu. Soalnya judulnya udah beda ini. Yang pertama belum diedit. Tapi ya nggak apa-apa, saya coba ini. Sekali lagi terima kasih kepada para hadirin Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Di sini saya mencoba, sebenarnya ini awal dari judul yang pertama, jadi materi yang telah saya edit pada saat sekarang susah untuk mencarinya, tetapi saya mencoba untuk memaparkannya berjudul dengan persyaratan dan tata cara pengajuan instalasi karantina tumbuhan. Adapun latar belakang dari penetapan instalasi karantina tumbuhan adalah meningkatnya volume dan frekuensi lalu lintas media pembawa sehingga tindakan karantina sulit dilakukan dengan optimal. Yang kedua, tindak lanjut pasal 47 PP nomor 14 tahun 2002, pemerintah menetapkan instalasi karantina tumbuhan. Ketiga, memperlancar arus komoditas baik ekspor, impor maupun domestik. Yang keempat, lebih menjamin keamanan komoditas serta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan. Adapun payung hukum yang melandasi dari kegiatan instalasi karantina tumbuhan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan, tercantum pada pasal 22, 23, dan 24. Yang kedua, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73 Tahun 2012 tentang persyaratan dan tata cara penetapan instalasi karantina tumbuhan. Yang ketiga, Permentan 38 Tahun 2014 tentang tindakan karantina tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran. Lanjut. Undang-undang berdasarkan Undang-Undang 21 Tahun 2019 pada pasal 22, instalasi karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan karantina. Untuk keperluan pelaksanaan tindakan karantina, pemerintah pusat berkewajiban membangun instalasi karantina di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran atau di luar tempat pemasukan dan tempat pengeluaran. Jika fasilitas instalasi karantina pemerintah pusat belum tersedia atau kapasitas dalam instalasi karantina tidak dapat menampung keseluruhan media pembawa, pemerintah pusat dapat menunjukkan instalasi karantina pihak lain. Instalasi karantina pihak lain sebagaimana dimaksud harus berbadan hukum dan memenuhi persyaratan teknis. Berdasarkan Permentan 73 tahun 2012, penetapan IKT mempunyai ruang lingkup yaitu persyaratan instalasi karantina, tata cara penetapan instalasi karantina, pengawasan instalasi karantina, penetapan perpanjangan masa berlaku,
pembekuan, tindakan perbaikan dan pencabutan, pelaporan, dan ketentuan sanksi. Persyaratan penetapan instalasi karantina, ada persyaratan administrasi, ada persyaratan teknis. Persyaratan administrasi yaitu mempunyai akte pendirian perusahaan, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, izin mendirikan bangunan, dapat berupa IMB atau surat perizinan dari instansi terkait. Yang kelima, nomor pokok wajib pajak membuat pernyataan kesanggupan, sistem manajemen mutu yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian. Pertimbangan kebutuhan dari Kepala UPT Karantina Pertanian setempat pada pasal 4 Permentan nomor 73 tahun 2012 ini diperlukan pada saat pengajuan awal dan perpanjangan ulang. Apabila kita akan mengajukan penetapan instalasi karantina tumbuhan, UPT setempat dalam hal ini Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan membuat pertimbangan kebutuhan untuk dilampirkan dalam pengajuan awal serta perpanjangan ulang. Adapun persyaratan teknis itu ada persyaratan tempat dan persyaratan sarana serta SDM. Persyaratan tempat memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat menjamin tidak terjadinya penularan. Jadi bisa di tempat, harus di tempat tertutup, bukan lalu lintas umum, dan sekeliling bangunan dipagar tembok. Yang kedua, dapat berupa bangunan tersendiri atau bagian dari bangunan. Dapat menampung media pembawa, pembungkus, dan alat angkut. Dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Akses jalan yang memadai dan lokasi strategis serta bebas banjir dan genangan air. Terdapat parit dan drainase agar tidak ada genangan air. Adapun persyaratan teknis yang kedua yaitu persyaratan sarana. Sarana harus mempunyai fasilitas pembersih, fasilitas pemusnahan atau insinerator. Tersedianya insinerator itu untuk media pembawa yang akhir atau yang rusak. Fasilitas peralatan dan bahan sesuai dengan peruntukannya dan tempat penyimpanan peralatan serta bahan. Fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi. Dalam hal ini ada sumber air, ada alat komunikasi seperti handphone, fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa. Tersedianya sarana untuk penyimpanan media pembawa, tersedianya ruangan karantina untuk petugas karantina beserta fasilitas pemeriksaan secara langsung seperti yang kita saksikan tadi di PT Tiamoras Tekindo telah melengkapi dengan mikroskop dan laboratorium ini. Fasilitas keselamatan kerja dalam hal ini seperti P3K, seperti sepatu bot, begitu juga dengan fasilitas pemadam kebakaran, tersedianya alat pemadam kebakaran. Persyaratan teknis lainnya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini harus ada penanggung jawab teknis dalam instalasi karantina tersebut. Penanggung jawab penata usaha atau pencatatan kegiatan instalasi karantina, yang mana penanggung jawab mencatat kegiatan tindakan karantina yang dilaksanakan di dalam ruang karantina, termasuk juga dengan petugas karantina tumbuhan yang melakukan tindakan karantina di instalasi karantina tumbuhan yang telah ditetapkan, di mana petugas karantina tumbuhan melaksanakan kegiatannya di dalam ruangan yang telah disediakan oleh instalasi karantina tumbuhan tersebut. Penanggung jawab keamanan instalasi karantina seperti security harus tersedia. Selain itu, persyaratan kesesuaian peruntukan tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan, meliputi yaitu tempat pemeriksaan. Tempat pemeriksaan, tempat perlakuan, tempat pengamatan dan pengasingan, tempat penahanan, tempat pemusnahan. Tempat pemeriksaan yaitu instalasi pemeriksaan kesehatan secara visual. Dalam hal ini IKT Medan yang telah ditetapkan
oleh Badan Karantina Pertanian mempunyai 4 instalasi karantina tumbuhan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan secara visual, yaitu tempat proses perkecambahan benih kelapa sawit. Jadi pada saat kita menentukan tempat instalasi karantina tumbuhan itu, kita harus melihat titik kritis di mana posisi kita melakukan tindakan pemeriksaan. Jadi kita harus tahu di mana titik kritisnya. Seperti kecambah kelapa sawit yang akan dilalu lintaskan, kita tetapkan instalasi karantina tumbuhannya sebagai tempat pemeriksaan kesehatan secara visual. Tetapi instalasi karantina tumbuhan tersebut yang kita tetapkan itu adalah tempat pemeriksaan terhadap proses perkecambahan benih. Jadi kita di sini untuk yang PT Sokpin, PT Lonsum, dan Timang Deli PPKS, kita tetapkan sebagai tempat pemeriksaan terhadap proses perkecambahan benih. Ini termuat di dalam lampiran 1 bagi Permentan 373. Terus yang kedua, instalasi pemeriksaan kesehatan secara laboratoris, yaitu laboratorium seperti virologi, pikologi. Itu persyaratan-persyaratan tersebut ada termuat di dalam lampiran Permentan 73. Bapak Ibu juga bisa melihat apabila ingin mengajukan instalasi pemeriksaan kesehatan secara laboratoris. Kedua, tempat perlakuan. Tempat perlakuan, instalasi perlakuan fumigasi, instalasi perlakuan panas, instalasi perlakuan uap panas. Apabila di dalam instalasi karantina tumbuhan yang telah ditetapkan seperti PT Tamoras Takindo. PT Tamoras Takindo merupakan instalasi pemeriksaan kesehatan secara visual. Tetapi di samping itu, terhadap packing yang akan packing untuk media pembawa tersebut harus dilakukan tindakan perlakuan. Tindakan perlakuan itu apabila dilakukan di PT Tamoras Takindo, maka PT Tamoras Takindo itu harus mengajukan tempat perlakuan. Tetapi dalam arti bisa digabungkan dengan tempat pemeriksaan. Yang ketiga, tempat pengamatan dan pengasingan. Tempat pengamatan dan pengasingan ini seperti ini juga PT Sokpin, PT Timang Deli, pada saat mengajukan instalasi karantina tumbuhan tempat pemeriksaan kesehatan secara visual, dapat kita gabungkan menjadi bersamaan dengan tempat pengasingan dan pengamatan. Tetapi dalam hal ini tempat pengasingan dan pengamatan hanya bersifat tidak permanen. Jadi kita bisa berlaku ke Permentan 38 bahwa tempat pengasingan pengamatan itu diajukan sebagai tempat lain. Instalasi karantina tumbuhan yang telah ditetapkan pada Balai Karantina Medan, selain Sokpin, Don Sumatera, PT Timang Deli, dan PPKS, termasuk cukup beragam untuk Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan. Yang kedua, tempat pemeriksaan kesehatan laboratoris di Laboratorium Kultur Jaringan, yaitu PT Tamoras Takindo. Dalam hal ini, titik kritisnya pada saat seleksi media pembawa yang akan dilalu lintaskan ke beberapa negara Eropa. Yang kelima, PT Bibit Baru, yaitu IKT, tempat pemeriksaan kesehatan yang posisi media pembawanya di dalam greenhouse. IKT CP Sumatera Busan, tempat pemeriksaan bunga potong, tempat pemeriksaannya di workshop proses dari mulai tanam sampai pemakingan berada di workshop. Jadi pada saat itu kita melihat pada saat pencucian, karena untuk Sumatera Busan tujuannya ke Jepang, jadi harus bebas dari tanah. Yang terakhir, PT Erga Buana. PT Erga Buana ini adalah tempat pemeriksaan media pembawa buah manggis. Dalam hal ini dilaksanakan di packing house. Packing house itu harus telah teregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian. Setelah ditetapkan menjadi packing house yang telah teregistrasi, baru kita mengajukan instalasi karantina tumbuhan.
Jadi Balai Karantina Pertanian Medan telah mempunyai 8 IKT yang telah ditetapkan dalam bentuk keputusan Menteri Pertanian ditandatangani oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Penetapan instalasi karantina tumbuhan itu setelah ditetapkan, maka unit pelaksana teknis dalam hal ini Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan melakukan pengawasan instalasi karantina. Sarana dan tempat yang telah ditetapkan sebagai instalasi karantina dilakukan pengawasan oleh Kepala Balai Karantina Pertanian dalam hal ini. Pelaksanaan pengawasan dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 kali dalam 6 bulan. Dilakukan oleh penilai. Penilai yang dimaksud adalah penilai yang telah ditetapkan sebagai penilai IKT berdasarkan SK Kepala Badan Karantina Pertanian tentang penetapan penilai IKT, termuat di dalam Ketentuan Umum Permentan 73. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala UPT dan Kepala UPT menyampaikan resum hasil evaluasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. Dalam rangka pengawasan dapat dilakukan investigasi sewaktu-waktu apabila instalasi karantina tumbuhan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Adapun penetapan perpanjangan masa berlaku instalasi karantina tumbuhan dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Badan Karantina Pertanian paling lambat 2 bulan sebelum berakhir masa berlakunya. Adapun tata cara penetapan perpanjangan mengikuti ketentuan penetapan awal. Dalam hal ini, untuk penetapan perpanjangan masa berlaku instalasi karantina tumbuhan sudah secara online. Untuk jelasnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Novianti Tarigan. Yang paling diketahui untuk Bapak Ibu sekalian bahwa ada surat edaran Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, penetapan fasilitas ekspor PKE dan rumah kemas dalam hal ini packing house seperti manggis tujuan Cina harus ditetapkan sebagai IKT. Penetapan fasilitas ekspor harus sejalan dengan penetapan sebagai instalasi karantina tumbuhan. Sehingga dalam rangka registrasi awal, monitoring maupun perpanjangan registrasi mengikuti ketentuan dalam Permentan 73 2012. Pada saat kita telah menetapkan instalasi karantina tumbuhan apabila masa berlaku penetapan telah habis dan mengajukan perpanjangan, tidak diajukan maka akan dilakukan pembekuan. Pembekuan terbukti apabila instalasi tidak memenuhi persyaratan dan tidak sesuai peruntukannya. Masa berlaku penetapan telah habis dan tidak melakukan pengajuan perpanjangan. Atas permintaan pemilik instalasi sendiri. Pembekuan diusulkan Kepala UPT ke Badan Karantina Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian dan melakukan penilaian. Dan apabila diperlukan dilakukan verifikasi. Pembekuan dengan keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Instalasi karantina yang dibekukan tidak dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina. Jadi Bapak Ibu sekalian yang telah instalasinya yang telah ditetapkan harus mengajukan perpanjangan 2 bulan sebelumnya secara online. Apabila tidak mengajukan perpanjangan 2 bulan sebelumnya akan dilakukan pembekuan. Apabila telah dibekukan, maka tempat pelaksanaan tindak karantina tidak boleh dilakukan di tempat yang sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya. Jadi akan dilakukan di UPT setempat. Secara logika apabila dilakukan di UPT setempat dengan jumlah partai besar tidak memungkinkan, itulah tidak akan menjamin media pembawa lalu lintas itu dilakukan pemeriksaan keseluruhan. Setelah dibekukan,
ada tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan dilakukan apabila dari hasil evaluasi atau penilaian ditemukan adanya ketidaksesuaian kelayakan teknis. Pemilik instalasi karantina tumbuhan harus melakukan tindakan perbaikan paling lambat 6 bulan. Hasil tindakan perbaikan yang dilakukan harus dilaporkan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat. Setelah mencermati laporan tersebut, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat memberikan tugas kepada penilai instalasi karantina tumbuhan minimal 2 orang untuk melakukan verifikasi. Penilai IKT setelah melakukan verifikasi diwajibkan menyampaikan laporan paling lama 3 hari kerja kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap laporan tindakan perbaikan, Kepala UPT mengusulkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk dilakukan penetapan kembali sebagai instalasi karantina tumbuhan. Terhadap usulan tersebut dilakukan penilaian oleh Badan Karantina Pertanian. Apabila pemilik instalasi tidak melakukan tindakan perbaikan, akan dilakukan pencabutan. Setelah 3 kali dibekukan yang diakibatkan temuan ketidaksesuaian kelayakan teknis, maka akan dilakukan tindakan pencabutan. Masa berlaku penetapannya telah habis dan setelah diberi peringatan ternyata tidak mengajukan perpanjangan penetapan. Instalasi yang dalam status pembekuan tapi masih dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina akan dilakukan pencabutan. Yang kelima, atas permintaan pemilik instalasi yang bersangkutan. Pencabutan ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Instalasi karantina yang dicabut tidak dapat digunakan dan tidak dapat diajukan kembali sebagai instalasi karantina. Pemilik dan penanggung jawab instalasi harus mengajukan pelaporan setiap bulannya kepada Kepala Karantina Pertanian atau UPT. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Balai Karantina membuat rekapitulasi seluruh kegiatan di instalasi karantina. Hasil rekapitulasi tersebut setiap bulan disampaikan oleh Kepala UPT kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. Terkait dengan laporan tersebut, ini termasuk untuk pengajuan pertimbangan pemenuhan yang seperti saya sampaikan tadi. Berdasarkan inilah kita membuat pertimbangan pemenuhan dari hasil laporan kegiatan setiap bulan bagi pemilik instalasi karantina tumbuhan. Sanksi akan diberikan apabila pemilik atau penanggung jawab instalasi karantina tidak menjaga konsistensi persyaratan yang harus dipenuhi atau menyampaikan laporan kegiatan. Dikenakan sanksi dapat berupa teguran tertulis, pembekuan, atau pencabutan. Di sini saya akan menyampaikan dan mengingat kembali instalasi karantina tumbuhan pada Balai Karantina Pertanian yang akan melakukan perpanjangan, yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit, CP Sumatera Busan, PT Erga Buana. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan dan tidak bisa menampilkan PowerPoint saya karena tadi ada kesalahan teknis. Setelah itu nanti akan saya share yang telah saya perbaiki. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mesra untuk pemaparannya, dan kita benar-benar sungguh ter-refresh dengan materi dari Bu Mesra bahwa instalasi karantina tumbuhan itu merupakan
yang penting salah satu yang penting itu sarana dan prasarananya, tempatnya, dan itu memang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa apabila melakukan tindakan karantina di luar pintu pemasukan dan pengeluaran itu harus di tempat lain, tapi yang sudah ditetapkan, baik itu dalam bentuk instalasi karantina tumbuhan ataupun dalam bentuk tempat lain. Nah, terima kasih Bu Musra untuk pemaparannya. Dan tadi mungkin Bapak Ibu di sini khususnya rekan-rekan IKT kami seperti Sumatera Busan, ada Tamora dan Bibit Baru tadi sudah di-share juga tentang SK-nya yang perlu diperpanjang. Nah, itu mungkin bahan untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan evaluasi untuk monitoring dan evaluasi untuk perpanjangan untuk SK, sehingga kegiatan tindak karantina di tempat Bapak Ibu itu boleh tetap berlangsung, kita tetap mendongkrak ekspor, tetap bagaimana caranya supaya tindakan karantina itu efektif dan efisien dalam mendukung percepatan ekspor. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan materi, mungkin tadi di materinya Bu Musra ada mengenai perpanjangan dan pengajuan secara online. Nah, ini kita akan mendengarkan materi dari Bu Novianti Tarigan, bagaimana tata cara dan persyaratannya untuk mengajukan perpanjangan maupun mengajukan IKT baru secara online. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di siang hari ini saya akan memaparkan aplikasi penetapan IKT secara online, di mana tadi telah kita ketahui bahwa IKT itu adalah tempat beserta segala sarana dan prasarana yang ada padanya yang dapat digunakan sebagai tempat pemeriksaan karantina tumbuhan. Adapun dasar hukum tentang IKT ini tadi sudah dijelaskan Ibu Mesra, yaitu Permentan 73 tahun 2012. Di sini untuk mempercepat penetapan IKT dan proses perpanjangan IKT, maka Badan Karantina sudah menerbitkan IKT online untuk mempermudah semua perusahaan-perusahaan yang ingin menetapkan tempat pemeriksaannya sebagai IKT dan untuk perpanjangan IKT, di mana surat keputusan Kepala Badan Karantina nomor 1527 tanggal 10 Maret 2022. Di mana sebelum terbit IKT online ini, seperti yang kita ketahui, sistem yaitu konvensional atau pengiriman berkas, rumitnya pengarsipan, butuhnya ruang pengarsipan, tidak terintegrasi satu sama lain, tidak dapat dimonitor, dan tidak ada kepastian layanan. Sementara pada IKT online atau new system, sifatnya modern atau digital, efektivitas pengarsipan, tidak membutuhkan ruang pengarsipan, terintegrasi, dapat dimonitor, dan adanya kepastian layanan. IKT online ini merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah permohonan penetapan IKT yang diajukan oleh pihak lain, dan aplikasi ini dirancang terintegrasi di website Badan Karantina Pertanian sehingga memberikan mudah diakses. Adapun portal akses IKT online ini melalui EIKT Karantina Pertanian Go ID.
dan semua perusahaan-perusahaan yang ingin memperpanjang IKT atau mengajukan perusahaan tersebut menjadi IKT bisa login melalui email aktif yang didaftarkan pada registrasi akun. Sementara untuk petugas penilai IKT bisa menggunakan user dan password e-personal, di mana dalam 2 hari ini kita sudah menggunakan aplikasi IKT online ini untuk PT Erga Buana kemarin sudah berhasil untuk tahap registrasi baru, di mana PT Erga Buana ini ingin memperpanjang IKT-nya. Sementara untuk PTPN 4 Adolina kemarin juga sudah kita ajukan untuk penetapan IKT, dan untuk registrasi tahap awal, registrasi baru sudah sukses, dan untuk tahap selanjutnya di mana akan dilakukan proses upload dokumen administrasi dari PTPN 4 atau Adolina. Di mana IKT online ini pengajuannya sesuai dengan website tadi, yaitu e-IKT Pertanian Go.id, di mana nanti tampilannya bisa kita lihat seperti ini. Yang atas ada masuk atau login, dan yang di bawah ada registrasi baru. Untuk proses penetapan IKT maupun perpanjangan IKT, kita harus registrasi baru. Jadi nanti kita klik registrasi baru yang tanda hijau di bawah. Habis itu akan muncul tampilan. Tapi sebelum kita untuk registrasi ini, kita harus mempersiapkan beberapa dokumen. Yaitu diantaranya 2 email aktif yang harus dimiliki perusahaan tersebut, 1 email untuk penanggung jawab IKT, 1 lagi untuk email admin IKT di perusahaan tersebut. Setelah itu, kita juga membutuhkan logo perusahaan. Logo perusahaan dan surat kuasa, di mana pemilik perusahaan akan menguasakan kegiatan IKT ini kepada admin IKT di perusahaan tersebut. Maka akan tampil seperti ini tampilannya, di mana email yang didaftarkan sebagai user, informasi admin dan penanggung jawab IKT, KTP admin, KTP pemilik, dan surat kuasa tersebut kita upload. Habis itu kita submit, dan akan muncul password atau user apabila sudah dipenuhi semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada penguploadan registrasi baru. Habis itu akan diverifikasi oleh admin pusat. Setelah itu akan dimunculkan password dan user melalui email yang sudah kita daftarkan tadi, dan dari email tersebut perusahaan tersebut akan bisa login untuk mendaftarkan perusahaan tersebut menjadi IKT, di mana seperti tadi sudah dijelaskan Bu Mesra, setelah berhasil registrasi baru maka akan muncul menu upload dokumen, di mana persyaratan dokumen yang harus dipenuhi yaitu persyaratan administrasi, yaitu KTP pemilik media pembawa, itu besarnya dibatasi 2 MB, akte pendirian perusahaan 5 MB, SIUP 2 MB, TDP 2 MB, NPWP juga 2 MB,
izin mendirikan bangunan juga 2 MB, sistem manajemen mutu atau SMM apabila perusahaan tersebut tidak memiliki sistem manajemen mutu, maka bisa kita ganti menjadi alur produksi dari perusahaan tersebut, alur produksi media pembawa yang ada di perusahaan tersebut mulai dari awal sampai akhir, di situ harus dituangkan dan itu dibatasi 10 MB serta surat pernyataan kesanggupan 2 MB, baru pertimbangan kebutuhan UPT KP setempat 2 MB. Apabila untuk proses perpanjangan ini, saya rasa pertimbangan kebutuhan UPT KP setempat sudah dimiliki perusahaan tersebut. Tetapi apabila perusahaan tersebut merupakan penetapan IKT yang baru, maka perusahaan tersebut mengajukan permohonan kepada DKP kelas 2 Medan untuk mendapatkan surat pertimbangan kebutuhan UPT KP setempat. UPT yang akan membantu untuk mengecek dan petugas penilai yang akan menilai IKT tersebut, di mana menu admin UPT ini ada 5, yaitu diterima UPT. Menu ini digunakan mencetak surat penugasan kepala pusat KTKHN. Kedua, hasil penilaian lapangan. Menu ini digunakan untuk menyampaikan menu manajemen pegawai. Sedangkan untuk menu penilai UPT, di mana akan Bu Mesra bahwa untuk menilai akan bisa masing-masing. Administrasi maka akan diverifikasi oleh admin pusat. Apabila status permohonan tersebut diterima, maka akan muncul password dan login. Setelah permohonan juga diterima, maka petugas penilai lapangan akan terjun ke lapangan untuk menilai tersebut. Dan setelah itu hasil laporannya akan diupload di IKT online ini, dan setelah laporan itu diverifikasi oleh pusat, maka akan dipanggil untuk persentase ke badan karantina. Setelah nanti persentase, maka akan disimpulkan apakah perusahaan tersebut jadi diterima sebagai IKT
kalau jadi diterima maka SK-nya akan diterbitkan oleh kepada badan karantina. Seperti itulah alur dari IKT online untuk penetapan dan perpanjangan IKT, tetapi untuk monitoring yang dalam waktu sekali dalam 6 bulan, maka laporannya tidak diupload di sini, tetapi laporan tersebut apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau nanti perusahaan-perusahaan yang ingin mengajukan penetapan ataupun perpanjangan IKT apabila di dalam IKT online ini tidak bisa atau mohon bantuan, bisa menghubungi kami, yaitu saya sendiri bisa dan Ibu Erika selaku admin IKT di UPT kami. Terima kasih. Kita semua bahwa sekarang untuk pengajuan IKT itu bisa lebih mudah, lebih efektif dan efisien, karena ini memang salah satu program Badan Karantina bagaimana supaya tindak karantina itu bisa dilaksanakan dengan efektif, efisien, instalasinya juga bisa diajukan secara efektif, efisien dalam rangka percepatan dan peningkatan ekspor untuk mendongkrak devisa negara. Jadi tadi saya simpulkan bahwa untuk Bapak Ibu yang ingin memperpanjang atau mengajukan IKT itu boleh membuka e-iktkarantina-pertanian.go.id, kemudian registrasi dengan menggunakan 2 email yang aktif untuk penanggung jawabnya dan sebagai admin di tempat atau di perusahaan yang mengajukan IKT masing-masing. Nanti kami akan melakukan verifikasi untuk dokumen yang diupload, kemudian kita teruskan ke pusat. Nah, nanti untuk selanjutnya bisa lebih cepat gitu. Mungkin kalau selama ini perlu dokumen yang berlarut-larut atau tidak terbuka seperti itu. Jadi tidak sinkron, tidak tersinergi dari satu pengguna jasa ke kami atau ke pusat gitu. Dengan adanya IKT online ini diharapkan bisa lebih cepat, bisa lebih efektif, Bapak Ibu juga bisa lebih mudah untuk bisa menghubungi kami untuk pengajuan IKT-nya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami buka forum untuk kesempatan untuk 3 orang penanya boleh mengangkat tangannya, boleh raise hand. Nanti kita kumpulkan dulu pertanyaannya, kemudian akan dijawab oleh pemateri ataupun oleh Bapak Ferry Simanjuntak selaku Subkor Karantina Tumbuhan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang masih bingung atau bagaimana pengajuannya, atau bagaimana tata caranya, atau perlu apa saja yang dipersiapkan untuk pengajuan IKT, mungkin seperti itu. Iya. Enggak, Bu. Monitoring aja. Dan hal ini sama juga untuk karantina hewan juga saya rasa sama. Ada IKT online juga ya, untuk IKH. Cuman mungkin masih dalam proses seperti itu. Jadi ini kebetulan tumbuhan masih dalam bentuk IKT online. Ada yang ingin bertanya mungkin Bapak Ibu atau Izin Bu, bertanya Bu. oh, boleh Bapak Mahmud dari PTP 4 Adolina. Silakan Pak. Iya Bu. Pertanyaannya. Kami kan sedang mengajukan Mohon maaf Pak, suaranya boleh. Halo Bu. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Kami kan sedang mengajukan IKT online melalui IKT online Bu. Jadi kan sudah diterima. Jadi untuk tahap berikutnya untuk upload dokumen, apakah kami menunggu ada respon selanjutnya ke email atau langsung masuk dengan menggunakan email admin Bu? Oh baik untuk Pak. Upload dokumen. Nah, jadi saat ini kami kan sudah selesai, sudah diterima Bu ya. Apakah untuk selanjutnya apakah kami menunggu ada pengiriman password dari pusat
ke email kami, emailnya untuk kita login email perusahaan, ataukah itu bisa langsung menggunakan email itu untuk masuk, Bu, untuk di-upload dokumennya? Ini mungkin ke Pak Bu Novianti ya. Baik Pak, baik Pak. Baik Pak, Ya, Bu. kita Itu aja, simpan Bu. dulu pertanyaannya Pak ya. Itu aja Pak yang mau ditanya Pak. Ya Bu, itu aja untuk sementara Bu. Oh, baik Pak, baik Pak. Kita kumpul dulu pertanyaannya untuk Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Atau mungkin dijawab dulu aja ya sama Ibu Novianti. Silakan Ibu Novianti terkait PTP 4 Adolina. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Mahmud PT Adolina, di mana semalam sudah berhasil ya Pak registrasi baru. Setelah itu saya sudah sampaikan ke pusat bahwa registrasi baru yang kemarin itu sudah berhasil. Harusnya user sama akunnya sudah dikirim ke email yang kalian daftarkan itu, Pak. Apa sampai saat ini belum dikirim ya? Ya Bu, Bu Novi, jadi saya tadi udah coba cek baik ke email saya maupun emailnya perusahaan yang kami daftarkan sebagai nanti username-nya itu belum ada masuk, Bu. Belum Jadi, ada masuk sampai saat ini ya, Pak? Iya, belum Bu, belum masuk Bu. Oh, berarti mungkin belum diverifikasi dari pusat kali ya, Pak. Nanti akan saya hubungi kembali ke pusat supaya dikirim Iya, Bu. password dan email kalian, Pak, yang kemarin didaftarkan itu nanti passwordnya dikirim ke situ. Habis itu nanti Bapak login kembali melalui IKT Karantina Pertanian Go ID kemarin, baru Bapak pilih aplikasi masuk atau login. Nanti di sebelah kiri ada nanti di situ upload dokumen, persyaratan administrasi dan apa-apa saja dokumen yang perlu diupload. Untuk sejauh ini Pak, apakah dokumennya sudah dipersiapkan ya Pak sesuai dengan administrasi IKT? Sudah Bu, karena sebelumnya kami sudah mencoba manual ya sebelumnya, sudah ada, kita pernah kirimkan ke Jakarta, tapi mungkin ya itu tadi, karena sistemnya mungkin agak lama, nah dengan adanya IKT ini kita harapkan bisa lebih cepat lah nanti, biar kita siapkan. Nanti kalau memang ada kekurangan akan kita segera selesaikan Bu, dokumennya. Kalau begitu Pak, nanti saya hubungi kembali ke pusat Pak. Tapi semalam sudah saya konfirmasi bahwa kita sudah berhasil untuk registrasi baru dan pusat sudah mengetahui bahwa registrasi barunya sudah berhasil Pak. Mungkin karena Bapak itu lagi perjalanan sekarang ke Semarang, mungkin belum sempat verifikasi Pak. Nanti akan nggak masalah, kita Bu. coba hubungi kembali ke pusat ya Pak untuk mendapatkan Baik, Bu. user sama akunnya ya Pak. Ya, kita tunggu hari Senin lah Bu ya. Terima kasih Pak Mahmud untuk pertanyaannya ya. Untuk pengajuan itu sudah selesai, sudah registrasinya sudah berhasil. Cuman mungkin untuk passwordnya, untuk username dan passwordnya mungkin belum dikirimkan ke email Bapak Ibu. Jadi nanti boleh dicek-cek aja Pak emailnya, karena mungkin saja sore ini atau besok mungkin sudah masuk. Nanti kalau sudah ada username dan password, boleh langsung upload dokumennya. Nanti kita coba verifikasi di sini untuk dokumen-dokumen yang sudah diupload seperti itu. Ya, untuk Baik Bu, makasih Bu. ya, sama Pak. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Mungkin dari Tamora atau bibit baru. Kemudian ada Sumatera Busen juga di sini. Ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin SK-nya belum mau diperpanjang sekarang atau masih akan dimonitoring di tahun ini, mungkin untuk registrasi user itu boleh dilakukan sekarang, gitu. Jadi nanti ketika untuk perpanjang itu tidak bingung untuk registrasinya lagi. Nanti untuk perpanjang nanti bisa langsung untuk upload dokumen, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi bisa lebih mempermudah gitu. Jadi kalau misalnya
sudah punya username, semua punya password, nanti ketika SK-nya 2 bulan sebelum SK-nya berakhir, nanti bisa langsung melakukan upload dokumen. Jadi waktunya itu bisa lebih singkat, bisa lebih cepat seperti itu. Oh, PT Tamora. Ya, silakan Pak Hendra. Selamat siang Pak Hendra. Pak, suaranya Pak. Pak, mohon maaf Pak Hendra, suaranya Pak. Dari sini aja. Ya, Bu. Ya, Suaranya kedengaran? Sudah Pak, sudah. Sudah ya, Bu. Ya. Ini kan PT Tamora, kami Ya. sudah mendapatkan IKT. Iya Pak. Sudah ada IKT-nya dan akan jatuh tempo di bulan Desember ini. Iya Pak. Dan sebenarnya saya sama Bu Mesra pernah membicarakan mengenai IKT yang akan kami buat untuk yang di merek, yang di Tobahas Farm greenhouse kami. Ya Pak. Ya, jadi memang sekarang ini kan ada beberapa persyaratan untuk yang greenhouse. Itu kan kita harus membuat satu ruangan untuk IKT. Jadi perencanaan kami bahwasannya nanti IKT yang di Tamora Stekindo, yang di lab, di Tissue Culture, itu jatuh temponya kan di bulan 12. Apakah nanti kita boleh nggak bersamaan kita mengajukan IKT yang baru untuk yang di merek, bersamaan dengan perpanjangan nantinya untuk IKT yang di lab ini, Tanjung Morawa. Apakah boleh nggak gitu? Atau mau tunggu sampai ada bangunannya ada bangunan IKT-nya yang di merek, mau tunggu selesainya, atau gimana Bu? Boleh nggak gitu? Tapi kami tetap akan meregistrasi dulu username kita, tetap kita akan username. Ya, tapi intinya boleh nggak kita bersamaan dengan jatuh temponya yang di lab, nanti kita perpanjang, kita buat baru untuk yang di merek, karena kita ada 2 lokasi Bu. Itu aja Bu. Terima kasih. Ya, baik Pak. Ya, untuk pertanyaannya langsung saja untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu Mesra dijawab Bu. Untuk pertanyaannya Pak Hendra, bagaimana dengan pengajuan untuk IKT mereka yang ada di merek? Apakah boleh nanti sekalian dengan yang jatuh tempo di Batangkuis atau terpisah seperti itu? Silakan Bu Mesra, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Hendra atas pertanyaannya. Yang pertama, saya sampaikan bahwa apabila kita akan melakukan penilaian, segala tempat dan sarana dan prasarananya harus sudah terpenuhi. Apabila gedung bangunan yang belum ada, bagaimana kita akan melakukan penilaian? Apabila untuk yang laboratorium kultur jaringan mau diperpanjang, Bapak ajukan aja terlebih dahulu. Persiapkan fasilitas yang dibutuhkan, karena beda antara tempat pemeriksaan laboratorium kultur jaringan dengan yang di merek. Karena di merek itu berdasarkan Permentan 73 itu yang tempat tempat instalasi karantinanya itu dalam bentuk greenhouse. Jadi bisa nanti kita sharing lampiran Permentan 73, bisa dilihat apa-apa aja yang perlu dipersiapkan. Demikian Pak Hendra. Ya, bagaimana Pak Hendra? Di-mute Pak, nggak kedengaran suaranya. Pak Hendra. Masih mute. Nggak kedengaran Pak suaranya. Halo, kedengaran Bu? Boleh Pak, ya silakan Pak. Saya pakai 2 user Bu, karena internetnya kurang stabil, jadi saya pakai 2 user gitu Bu. Iya. Baik,
nanti yang pertama-pertama kita akan registrasi dulu Baik, Pak. untuk mempersiapkan yang perpanjangan ini, Bu. Nanti kalau untuk yang greenhouse, yang Toba, kita akan untuk sarana prasarananya itu kita akan persiapkan. Karena kan sebagai syarat dari IKT ya, yang tadi dijelaskan oleh Bu Mesra, kita akan persiapkan dulu, nanti setelah selesai semua lengkap, nanti baru kita ajukan. Baik Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, baik Pak Hendra. Jadi karena instalasi karantina tumbuhan itu kan sarana dan prasarananya. Jadi ada baiknya sarana prasarananya prepare dulu, baru nanti diajukan. Untuk perpanjangan itu boleh lanjut pakai username. Nanti pun untuk pengajuan yang baru itu pakai username dan password yang sama. Karena PT-nya sama, seperti Baik. itu, Pak ya. Oke, Ya, baik, untuk Bu. Oke, terima kasih. sama Pak. Untuk selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Berarti registrasi dulu. Berarti Untuk bibit baru atau Sumatera Busan mungkin? Ya. Untuk perpanjangan nanti juga kan Tamora tanggal Desember ya Pak ya? Desember berarti Oktober 2 bulan sebelumnya nanti sudah harus melakukan pengajuan untuk perpanjangan, dan sebelum Oktober nanti mungkin kami akan ke sana untuk monitoring Pak, monitoring dan evaluasi. Jadi Baik. nanti bisa lebih cepat prosesnya ya Pak ya. baik Bu. Baik. Nah. Nanti kita ini persiapkannya Bu. Ya. Iya Pak. Baik, selanjutnya mungkin dari teman-teman UPT lain ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing? Oh ya, untuk Pak, untuk Sumatera Busan itu kalau tadi dari slide-nya Bu Mesra tadi sudah perlu diperpanjang ya Pak ya? Nanti mungkin boleh dipercepat Pak untuk registrasi akunnya, jadi nanti boleh mengajukan lebih cepat gitu. Jadi nanti kalau bisa habis Lebaran kita ke sana untuk penilaian, jadi SK-nya bisa diperpanjang gitu. Karena kalau nanti sempat disuspend, kita untuk tindak karantinanya bisa lebih lama Pak, ya Pak ya. Untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Baik. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu yang boleh bergabung di webinar kita sore hari ini mengenai instalasi karantina tumbuhan, tata caranya, prosedurnya, dan terutama untuk pengajuan IKT secara online. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Novianti dan Ibu Mesra selaku pemateri dan pengguna jasa kami PT Tamora Sumatera Busan, bibit baru, kemudian ada PT P4 Adolina yang sudah bergabung bersama dengan kami, boleh memberikan pertanyaan. Kami ucapkan terima kasih. Dan di Lonsum juga ada Pak Ahmad. Ada dari Lonsum. Faisal. Oh, mungkin ada yang mau ditanya Pak Lonsum Pak? Nggak ada ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga webinar ini boleh bermanfaat untuk kita semua, boleh memberikan pengetahuan yang baru untuk kita semua, sehingga kita bisa lebih paham apa itu instalasi karantina tumbuhan, bagaimana dasar hukumnya, prosedur pengajuannya, bagaimana untuk perpanjangannya, dan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi instalasi karantina tumbuhan, sehingga kami karantina boleh melakukan tindak karantina lebih efektif, lebih efisien dalam rangka percepatan dan peningkatan ekspor. Baiklah, kami ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang atau ada yang tidak sesuai. Akhir kata kami ucapkan selamat sore. Mari kita bertepuk. Ya, untuk di akhir acara boleh Bapak Ibu buka kameranya, kita mau foto bersama.
Boleh dibuka kameranya, kita mau foto bersama. Ya. Baik Bapak Ibu, kameranya. Baik, kita foto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, selamat menjelang buka puasa. Kami ucapkan terima kasih dan salam sehat. Close.